Tiga hal yang bisa kita ambil dari ceramah atau tausiah Habib Muhammad bin Taufik bin Muhammad Syahab, yaitu ilmu, amal, dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita diberikan Allah kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat majelis Maulid Rasul yang sama-sama mencintai Allah dan sama-sama dirahmati Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan qasidah indah yang akan dilantunkan dari suara Al-Mukarram Habib Husin bin Taufik Al-Idrus dari Jember. Kepada Habib dipersilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirah majelis Maulid Rasul yang sama-sama mencintai Rasulullah, kembali kita dengarkan bersama qasidah indah yang akan membawa hati kita bertambah cinta dan mahabbah kepada Rasulullah, yang akan dilantunkan dengan indah oleh suara yang sangat merdu Habib Husin bin Taufik Al-Idrus dari Jember. Sebelum kita qasidah, kita harus kenal dulu siapa yang lagi kita peringati maulidnya. Jadi kita nanti beimbai, kalau ada nangkawa mengiringi terbangnya diiringi juga. Ya, kita memperkenal dulu Rasulullah itu bin siapa. Nah, jadi kena diumpati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kawat terbang mau umpati, diumpati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil, ayo semua, waghfir lana ma madha ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك نادر بن كنانة بن هزيمة بن مدة بن علياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapkan terima kasih kembali kepada Habib Husin bin Taufik Al-Idrus dari Jember. Insya Allah, Allah berikan keberkahan yang berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat Majelis Maulid Rasul yang sama-sama dirahmati Allah dan seluruh muslim Nurul Usroh Pantai Hambawang yang insya Allah juga selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara akan kita lanjutkan bersama dengan bersama-sama mendengarkan kembali, menghayati bersama, mengambil hikmah dan pelajaran seputar tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib kita Habib Muhammad Alwi Marzak, pimpinan Pondok Pesantren Nur Taqwa dari Tambilahan, Riau. Pada Habib kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum biha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Udah lapar belum? Udah lapar belum? Bujur belum? Takai kamu? Lapar belum? Alhamdulillah. Lanjut apa makan dulu? Lanjut apa makan dulu? Lanjut. Bismillah. Wabillah. Wa minallah. Wa ilallah. Wa ala Allah wa fillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muqtar man da'ana ilaihi bil idni wa ganadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para sulalah, para dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadiran mereka beliau menambah keberkahan pada acara hari ini. Li'annahum sulalah yattasil bidamin Nabi Muhammad, karena mereka para habaib yang darahnya mengalir kepada baginda Rasul. Dan pada hari ini kita sama-sama memperingati maulid kakeknya, datuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan habaib-habaib kita, Habib Muhammad bin Syahab, Habib Husin Al-Idrus, dan paman saya Habib Mahdi Al-Marzak. Mudah-mudahan dan habaib-habaib yang lain, mudah-mudahan seberataan, insyaallah Allah berikan keberkahan umur, Allah jaga mereka semuanya, Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal. Dan juga para warathul anbiya, para pewaris para nabi, para penerus lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alim ulama, tuan guru, para asatid, para kiai yang hadir pada sore atau siang hari ini. Mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah, dijaga oleh Allah, amin ya rabbal. Dan juga terkhususnya sahibul majlis, raisul majlis, ya ayahanda kita, guru kita, yang mengajarkan kita, yang membimbing kita, yang mengajak kita bersalawat, yang mengajak kita mengenal Allah, yang mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Rasulullah, mengajarkan kita ilmu fikih, mengajarkan kita ilmu tauhid. Ayahanda kita, guru kita, Al-Haj Al-Ustad Haji Murjani hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa mengambil ilmu daripada beliau, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan saudara-saudari yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, pemuda-pemuda, masya Allah, ibu-ibu, semuanya semangat, alhamdulillah. Itu yang di belakang, masya Allah, pemudanya mirip Baim Wong, masya Allah. Ini mirip Abah Rabi Ahmad, alhamdulillah. Itu yang di belakang, bapak-bapak kacamata gagah seperti Sandiaga Uno. Mudah-mudahan insya Allah yang di sana ibu-ibu yang jilbab kuning, jilbab putih, jilbab biru, bubuhan Mama Dede, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bila mana hadir pejabat, camat, irti, polri, TNI, dan alhamdulillah juga hadir Banser, semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Yang sakit bin garing mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Yang garing kada ada duit, nah galau, mudah-mudahan Allah banyakkan duitnya, amin. Yang garing kada ada duit, nah galau, pusing kepalanya, mudah-mudahan Allah banyakkan duitnya, amin. Yang hendak bebini mudahan Allah entengkan jodohnya, amin. Yang hendak bebini mudahan Allah entengkan jodohnya, amin. Oh amin, anak kecil sunat aja belum, amin amin aja loh. Yang ibu-ibu hendak belaki, mudah-mudahan yang belum belaki Allah entengkan jodohnya. Yang kepengen masuk surga mudahan masuk surga. Yang masih sekolah mudahan Allah lancarkan sekolahnya. Usahanya Allah permudah usahanya. Kebunnya Allah banyakkan insya Allah. Yang pengen cepat mati mudahan Allah ancamkan mati, amin. Jangan amin bahlul, amin amin aja loh. Ay anjas marah deh, jangan. Mudahan kita seberataan berkah umur, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sebelum kita masuk pembahasan maulid dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, sekarang ulun pakai kacamata, bujur kada, kada bujur. Kenapa ulun pakai kacamata? Ulun bukan ngikutin artis, tapi niat ulun pakai kacamata ngikutin ulama-ulama yang pakai kacamata, ngikutin habaib-habaib yang pakai kacamata, sehingga ketika kita pakai kacamata kita mengumpatin ulama-ulama habaib kita dapat pahala kepercikan mereka daripada niat
mereka. Jangan ngikutin artis, nggak ada yang namanya sunnah artis. Bujur kada, bujur kada, kada bujur. Apa arti kacamata? Kacamata artinya karim satukram, muliakan maka engkau akan dimuliakan Allah. Muliakan maulid Nabi maka kamu akan dimuliakan oleh Allah. Muliakan majelis ilmu maka kamu akan dimuliakan oleh Allah karena memuliakan majelis ilmu. Muliakan ulama maka satu krom kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu. Jah, apa arti jah? Cari ilmu, cari ilmu, cari tempat-tempat majelis, cari tempat-tempat yang mana tempat tersebut mengingatkan kita kepada Allah, tempat-tempat yang mengingatkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kacamata berarti sekarang ma. Apa arti ma? Bukan mama, bukan maghfirah. Allah turunkan maghfirah, ampunan Allah turunkan di tempat yang seperti ini. Mudahan kita pulang Allah bawa semua, Allah hapus dosa-dosa kita. Ta, apa arti ta? Tancapkan kecintaan kita yang dalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tancapkan keimanan kita. Bagaimana dengan hadir-hadir seperti acara pada hari ini? Alhamdulillah. Kenikmatan yang luar biasa. Kita menghadiri, kita berbahagia, senang. Karena apa? Kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah dan Nabi Muhammad, bukan lagi syiar tapi luar biasa yang membawa syiar Allah, yang kalau bukan karena lahirnya Nabi, kita tidak mengenal Idul Adha, kita tidak mengenal Idul Fitri, kita tidak mengenal puasa bulan Ramadan. Mungkin kalau bukan karena lahirnya Nabi, kita masih menyembah pepohonan, kita masih menyembah bebatuan. Tapi luar biasa, min rahmatillah, daripada kasih sayang Allah, daripada rahmat Allah, Allah utus Nabi Muhammad ratusan abad tahun yang lalu, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Taufik bin Syahab. Bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, orang nggak bakal tahu siapa Nabi Muhammad, ya, kalau bukan tidak tahu siapa yang dilahirkan. Ketika lahirnya Nabi, alam menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Nabi, para malaikat fahina karuba awat ihadzal habib a'lanatis samawat wal arduna wa man fihinna bitarri. Para malaikat menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan soleha menyambut Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asia, wa ma'ahuma minal huril ain. Perempuan-perempuan yang soleh menemani ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang mau lahir adalah manusia. Basyarun lakal basyar, manusia namun bukan manusia seperti manusia biasa. Alam tahu, awan saja tahu siapa baginda Rasul. Ketika Nabi membawa barang dagangan Hubabah Khadijah, awan menaungi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan baginda Rasul. Setiap kita yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, semua akan menjadi mulia. Baju kita yang kita kenakan pada siang atau menjelang sore hari ini, ketika kita pulang ke rumah, kita gantungkan baju. Ketika baju kita bersebelahan dengan baju yang lain, kalau andainya baju kita bisa berbicara, dia akan berbicara, aku lebih mulia dari baju-baju yang lain. Kenapa? Karena baju yang aku kenakan hari ini ikut andil memuliakan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Lanjut. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita harus bahagia. Masa kita kalah sama Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Pernah jumpa?
Abu Lahab luar biasa. Kita sering mendengarkan ceritanya, bahkan diabadikan oleh Allah. Dapat ialah Abi Lahab wajab. Bencinya Abu Lahab sama Nabi luar biasa. Sampai-sampai Nabi digali lubang supaya Nabi jatuh, tapi Nabi nggak jatuh. Abu Lahab sendiri yang jatuh. Saking bencinya dengan Nabi. Tapi kita lihat, kita putar ulang bagaimana ketika lahirnya Rasul, ketika Nabi lahir, ya, ada budaknya Abu Lahab, kalau tidak salah namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, datang kepada Abu Lahab, wahai Tuan, saudaramu sudah lahir anaknya seorang putra. Ketika itu Abu Lahab senang, bahagia, girang, gembira. Kata Abu Lahab, aku bebaskan kamu. Kakek dapat cucu, bahagia. Seorang ayah, seorang ibu dikaruniai anak, mungkin ada yang 10 tahun nggak dikaruniai anak, tiba-tiba dapat anak, luar biasa girang, luar biasa bahagia. Ini Abu Lahab ketika dikabarkan Nabi Muhammad lahir seorang putra, dia bebaskan budaknya gara-gara senang, gembira. Abu Lahab ketika lahirnya Nabi itu dapat keringanan oleh Allah. Setiap hari Senin ngisap jempol keluar air. Mau kita di neraka hari Senin ngisap jempol keluar air? Mau nggak? Jangan. Bungul kita kalau mau. Jangan. Kalau bisa kita semuanya masuk surga. Itu bukan kemuliaan, keringanan. Keringanan Abu Lahab dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin dia bisa isap jempolnya dalam api neraka, dia isap keluar air. Kenapa? Karena bahagia ketika lahirnya idza kana hadza kafir, kalau ini orang kafir, benci sama Nabi, gak beriman sama Nabi, ya, memusuhi Nabi, tapi ketika lahirnya Nabi dia gembira, cuman gembira, bahagia, membebaskan budaknya. Wa kaifa binahna, bagaimana dengan kita yang kita alhamdulillah cinta sama Nabi, cinta sama Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita hadir maulid Rasulullah, alhamdulillah, minal masjid ilal masjid. Kita hadir di masjid sana, di masjid sana, di musola sana, majelis taklim, pindah-pindah kita hadir, rumah ke rumah, RT, semua kita adakan karena kegembiraan yang luar biasa, karena kita mengingat bagaimana perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi untuk kita semuanya. Doa Nabi setiap malam buat kita, ya Allah, jangan sampai ada di antara umatku masuk ke dalam api neraka. Dan tanda syukur kita kepada Allah dan tanda syukur sahibul majlis kepada Allah, kepada Rasul, ngajak kita semuanya untuk mengadakan maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengadakan maulid Nabi, berarti kita ingin didatangin sama Nabi. Kenapa? Kita ingin Nabi bertamu di rumah kita, di majelis kita. Makanya ketika mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita disuruh berdiri. Kenapa kita disuruh berdiri? Karena kita memuliakan baginda Nabi Muhammad. Orang yang mengadakan maulid, dia ingin didatengin sama Rasulullah. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama, hujan turun, alam saja menyambut. Hujan saja menyambut acara kita, dan hujan tidak menghalangi kita untuk datang ke maulid Nabi. Bahkan hujan lebih mendorong kita untuk datang ke maulid baginda Rasul. Kenapa? Karena hujan adalah membawa rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Lanjut. Boleh minum dulu kada? Boleh kada? Kada boleh?
Alhamdulillah. Azan kah? Azan. Azan ya? Belum. Azan. Sudah. Mau azan dulu apa mau ceramah dulu? Azan cepat aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'dahu al maqam mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Innaka la tuhliful mi'ad. Rabbi fili wal walidayya. Rabbi fili wal walidayya. Rabbi fili wal walidayya. Rabbi fili wal walidayya. Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tadi protokol bilang pimpinan majelis pondok pesantren boleh koleksi dikit. Majelis taklim ya, bukan pondok pesantren, majelis. Tapi mudah-mudahan insyaallah nanti ada pondok pesantren. Amin. Amin ya rabbal. Ulun bisa bahasa Banjar sedikit-sedikit karena wah ini ulun tinggalnya di Tembilahan. Kalau lahir bukan di Tembilahan, lahirnya di kota Empe-Empe. Tahu kota Empe-Empe? Palembang. Kapal selam saja di pantai. Tapi alhamdulillah merantau ya ke Tembilahan sudah hampir 7 tahun. Alhamdulillah. Sana ya mengajar majelis taklim, makanya bisa sedikit-sedikit. Karena apa? Di Tembilahan banyak orang bahasanya pun bahasa Jadi waktu saya pertama kali di sana kayak ke Banjar. Kenapa di sana ada Mufti Indragiri Hilir, ada ulama besar, mufti yang merupakan keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau bernama Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, atau lebih akrab dipanggil Datuk Sa'ad bin Datuk Landak. Mudahan seberataan kawat berziarah ke sana. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, luar biasa. Kita hadir maulid Nabi, kita mengenang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana kita dengarkan maulid Habib Ali Al-Habsyi, walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam mim mahasinil akhlak, sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa akhlaknya, luar biasa wajahnya. Kalau kita bayangkan bagaimana wajah Rasul, apalagi ketika kita mahallul qiyam, kita bayangkan hidungnya Nabi mancu, kita bayangkan Nabi Muhammad SAW luar biasa wajahnya, ya, pipinya agak kemerah-merahan sedikit, tinggi, besar, gagah, alisnya indah, lentik, dia punya apa namanya, bulu mata, cahaya yang sangat luar biasa. Kita bayangin, ya Allah, kita bayangkan ketika kita ma'alul qiyam wajahnya Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita hadir maulid Nabi, kita mengenang akhlaknya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatal, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat lil bukan rahmat lil mukminin, bukan rahmat lil muslimin, tapi rahmat lil kepada semua alam, semesta alam. Nabi punya akhlak luar biasa. Jangankan dengan sahabat, jangankan dengan musuhnya, dengan hewan sekalipun Nabi mempunyai sifat kasih
kasih sayang. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan di rumahnya tidak ada apa-apa, hanya ada gandum di dapur. Rasul lapar, akhirnya dibuatkan oleh Siti Aisyah roti, dibuat sama Siti Aisyah. Ketika selesai diletakkan di atas meja, Nabi dalam kamar, Siti Aisyah masuk ke dapur, masuklah seekor kambing. Ketika itu roti tadi diambil sama kambing, dimakan sama kambing. Siti Aisyah langsung mengejar, ya. Ketika itu Rasulullah SAW keluar dari kamar, wahai Aisyah, jangan, biarin, kambing mungkin lebih lapar daripada kita. Min rahmati Nabi Muhammad, daripada akhlak dan kasih sayang Rasulullah. Kalau kita, bu, ya, kalau ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini, baru goreng ikan, masuk kucing, dimakan, melayang sendal, melayang sapu. Iya, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita akhlak sekalipun dengan hewan. Rasulullah SAW akhlaknya luar biasa. Nabi Muhammad cintanya kepada sahabat luar biasa. Para sahabat itu, setiap sahabat yang merasakan dia yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa? Setiap bertemu dengan Nabi, mereka seakan-akan lebih disayangin sama Nabi. Para sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu sayangnya kepada Rasulullah SAW. Itu kalau Nabi, Pak, lanjut, tambahi lagi. Nabi Muhammad SAW kalau lagi cukur rambut itu dikelilingi oleh sahabat, para sahabat nungguin, mudahan dapat rambutnya Nabi, walaupun sehelai, dua helai. Kenapa? Mengharapkan keberkahan. Kenapa? Karena rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa berkah. Bahkan salah satu sahabat, ya, ketika mendapatkan rambutnya Nabi, itu rambutnya Nabi ditaruh di atas imamahnya. Setiap perang dia bawa rambutnya, tidak pernah mengalami kekalahan di dalam peperangan karena berkahnya rambut Rasulullah. Kita semua kumpul pada siang hari atau menjelang sore ini, atau sudah sore? Sudah sore belum? Sudah so. Kita sama-sama kumpul karena apa? Karena cinta yang menggerakkan kita. Cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Rela hujan-hujanan kita datang. Ada yang pakai Honda, ada yang pakai motor, ada yang jalan kah? Ini karena apa? Cinta. Asbabul mahabbah thalatha, sebab-sebab cinta ada tiga. Yang pertama al-kamal wal jamal wan nawal, kesempurnaan yang dimiliki oleh orang yang kita cintai. Wal kamal, ya, kesempurnaan dan keindahan, ya, sosok yang kita cintai. Wan nawal, dan kebaikan yang kita dapatkan dari orang yang kita cintai. Kita cinta sama Nabi sehingga tergerak hati kita untuk hadir dalam maulid Nabi. Jangan jauh-jauh. Berapa tahun yang lalu kita lihat di berita, kita lihat di medsos bagaimana manusia, jutaan manusia menjemput min sulalatin Nabi Muhammad, menjemput keturunan Nabi Muhammad. Datang, ada yang pakai mobil, ada yang pakai pesawat, ada yang berjalan, ada yang naik bis. Apa yang menggerakkan mereka menyambut cucunya datang, cucunya Rasul datang? Apa yang menggerakkan orang-orang ketika setiap tahun kita menghadiri haul Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani? Orang-orang berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba membagikan makanan, berlomba-lomba bagi minuman, berlomba-lomba bagiin semua kebutuhan orang-orang yang ingin hadir haul. Apa yang menggerakkan mereka untuk menyambut tamu-tamu yang hadir dalam hall Abah Gurus kumpul? Apa yang menggerakkan hati mereka? Karena cinta. Kalau orang sudah cinta,
dia akan melakukan semua yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Dan kita apalagi, bila mana kita cinta kepada Rasulullah, maka sedikit demi sedikit kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama mengakhiri ceramah ini dengan sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Kita mohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah angkat musibah, agar Allah angkat bala, agar Allah bersihkan hati-hati kita. Mudahan dengan kita baca istighfar sama-sama, tundukkan kepala kita, semuanya baca, tapi nggak usah pakai mic, semua baca. Jangan kalah sama orang yang ngeband, jangan kalah sama orang yang dangdutan. Semangat dia baca apa qasidah dangdut leh. Kita yang pada majelis hari ini hadir maulid Nabi, baca istighfar sama-sama, ingat sama Allah, ingat amal dosa kita, bermunajah kepada Allah, tundukkan kepala kita. Dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang membaca istighfar maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, Allah akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Ya Allah, berkahilah perkumpulan kami pada sore hari ini ya Allah. Allah minal khotaya, ya Allah, ighfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Begitu luar biasa banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ighfir dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ratusan abad tahun yang lalu lahir seorang manusia, lahir seorang nabi ya Allah, yang begitu cinta kepada kami ya Allah. Ya Allah, ratusan abad tahun yang lalu seorang nabi, baginda Rasul, begitu selalu cinta kepada kami ya Allah, selalu mendoakan kami ya Allah. Bahkan di dalam doanya, jangan sampai ada dari umatku masuk ke dalam api neraka. Ratusan abad tahun yang lalu Nabi bersumpah, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, lau yusabu, kalau seandainya menimpa ala ahad min ummati, kepada salah satu daripada umatku, bisyaukatin fi rijlihi, dengan satu duri di dalam kaki umatku, la ajidu alamaha fi qalbi, maka kata Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya satu duri saja
tertusuk kepada umatku, maka aku akan merasakan sakitnya. Ratusan abad tahun yang lalu, pernahkah kita mengingat, wahai umat Nabi Muhammad, Rasulullah yang begitu luar biasa akhlaknya? Ingatkah kita ketika Nabi sedang melakukan sholat, ketika Nabi sujud, diletakkan kotoran onta oleh orang-orang yang tidak menyenangi Nabi? Ingatkah kita? Pernahkah kita meneteskan air mata mengenang bagaimana baginda Rasul perjuangannya, pengorbanannya? Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah ketika melihat Rasul ayahnya diletakkan kotoran onta di kepalanya, Sayyidatuna Fatimah bakat menangis, putri Rasulullah, apa salah ayah saya sehingga mereka musuh-musuh Nabi meletakkan kotoran onta di kepalanya? Ingatkah kita hadirin wal hadirat, jika Rasulullah berperang mengemban agama Allah, berperang, pelipis Nabi berdarah, geraham Nabi patah, kaki Nabi berdarah, Nabi dilempari oleh anak-anak kecil dengan batu. Ingatkah kita perjuangan Rasul? Ingatkah kita hadirin wal hadirat, ketika Nabi lagi sholat, Nabi terlihat lambat gerakan di dalam sholatnya, terdengar suara dari badannya. Ketika selesai sholat, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah kamu sakit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Lalu kami mendengar suara dari badanmu ya Rasulullah. Maka Nabi memperlihatkan ada beberapa batu di dalam perutnya. Suara itu karena aku, kata Rasulullah, beberapa hari ini belum masuk makanan di dalam perutku, kata Rasul. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Para sahabat menangis dan bersumpah, tembusan ayahku, bapakku ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bercerita kepada kami ya Rasulullah? Biarkan kami yang merasakan lapar ya Rasulullah. Biarkan kami ya Rasulullah yang lapar, kata para sahabat. Nabi manusia yang luar biasa mulia, yang kalau berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Ingatkah kita ketika Nabi diasingkan? Ingatkah kita ketika Nabi tidur tidak ada yang menutupi atapnya langsung matahari? Ingatkah kita ketika Nabi tidur, bangun dari tidurnya bercap dia punya wajah yang mulia? Yauma yafirul mar'u min akhi. Ingatlah wahai hadirin wal hadirat, ketika nanti di hari kiamat orang-orang berlari ke sana ke sini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada saat itu. Ayah tidak mengenal anaknya, ibu tidak mengenal anaknya, suami tidak mengenal istrinya. Masing-masing mencari
pertolongan pada saat itu. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Datang ke beberapa nabi, tidak ada yang berikan syafaat kepada kita. Qoma hadzal nabi. Berdiri seorang nabi, berdiri Rasulullah, seraya berkata, ana laha, ana laha, ana laha. Saya, kata Rasulullah, saya, kata Rasulullah, saya, kata Nabi Muhammad, akan memberikan syafaat. Dulu Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran onta oleh musuh-musuhnya. Sekarang Nabi dilempari dengan kemaksiatan umatnya. Malukah kita dengan Rasulullah? Nabi berjuang untuk kita, Nabi mendoakan kita, Nabi rindu dengan kita. Namun setiap minggunya ketika dilaporkan amalan, malaikat melaporkan kalau amalan tersebut baik, Nabi tersenyum. Tapi kalau amalan kita buruk, kemaksiatan, Nabi malu di hadapan Allah. Dan Nabi berdoa, ya Allah, ampuni umatku. Dalam keadaan seperti itu pun Nabi memintakan ampun kepada kita. Ya Allah, izinkan kami semua bisa bermimpi baginda Rasulullah. Izinkan kami semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, firullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua panitia yang membantu acara ini Allah balas dengan balasan yang sangat luar biasa. Amin ya Allah. Dan semoga ayahanda kita, Rasulullah. guru kita, ayahanda Kiai Haji Murjani, Allah jaga beliau. Dan habaib-habaib kita semua yang membantu acara ini dengan keamanan, dengan harta, dengan bantuan, semua Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Amin ya Allah. Sebelum Habib tutup ceramah Habib ada bawa oleh-oleh. Nanti di depan Habib letakkan, di depan nanti ada jamaah pengajian Habib. Di depan nanti Habib ada bawa minyak wangi, parfum. Mudah-mudahan parfumnya bisa dipakai buat sholat. Bagi yang mau saja, berhadiah, nggak sampai jual HP, nggak sampai beli HP, nggak sampai beli rokok. Cuman minyak wanginya nggak banyak, dikit. Yang satunya cuman hadiahnya, cuman 15.000. Duitnya buat pembangunan majelis taklim. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah itu nanti Habib titipkan sama jamaah pengajian Habib. Yang mau nanti di situ di depan, berhadiah. Mudah-mudahan yang hendak bismillah, yang kada hendak doain aja. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, syailillah, Sailillah, sailillah, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, sailillah, 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 sailillah. Allahumma shalli wa sallim. Masya Allah, tabarakallah. Ceramah tausiah
Yang kedua yang disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Muhammad Alwi Marzak, pimpinan Majelis Ta'lim Nur Taqwa dari Tambilahan Riau, telah kita dengarkan bersama-sama, kita telah hayati bersama, kita ambil pelajaran dan hikmah bersama. Insya Allah doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Habib kepada Allah, Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ta'lim, Majelis Maulid Rasul yang sama-sama dirahmati Allah, mari kita ambil keberkahan, mari kita ambil keberkahan, mari kita berdoa bersama. Untuk memimpin ini kami mintakan dengan hormat kepada Al-Mukarram Habib Basim bin Hasin Al-Qab. Kepada Habib dipersilakan. إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربينا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بفضلك سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا دعواكم الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu hadirin Maulid Rasul yang sama-sama dirahmati Allah, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kembali kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kedatangan para habaib di Majelis Ta'lim pada hari ini dalam peringatan Maulid Rasul. Insya Allah doa-doa yang dipanjatkan oleh para habaib yang hadir Allah kabulkan, Allah ijabah. Kami mengucapkan terima kasih. Silahkan kepada jamaah yang ingin tasbih dan juga poster yang berijazah dari Habib Husin Al-Betawi Al-Idus, kami persilakan ada di depan. Habib. Semoga langkah-langkah kaki kita, hati kita terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Teruslah mencintai Rasulullah, teruslah berselawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabb. Kami selaku pembawa acara
dan seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul di Majelis Nurul Usroh Pantai Hambawang mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat Rasulullah yang selalu cinta dengan Allah dan Rasulnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kembali kita doakan kepada Ayahanda Haji Merjani, abah kita, dan juga seluruh pendiri Majelis Ta'lim Nurul Usroh Pantai Hambawang, keluarga besar. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah ruah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan mari kita tutup acara ini bersama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Teruslah cinta kepada Rasul, teruslah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan kami akhirin ucapan wallahu afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.